Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Igede Putu Banu Astawo, STM AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Indah Kariliani dengan NIM 19170511199. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Jadi, penelitian yang saya akan teliti ini dilatar belakangi oleh sebuah masalah, di mana setiap perusahaan yang go public diharuskan mempublikasikan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk kewajiban perusahaan. Jika suatu saat perusahaan mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi. Ketidaktepatan waktu melaporkan laporan keuangan audit disebut dengan audit delay, yang dimana audit delay merupakan rentang waktu penyelesaian suatu audit laporan keuangan. Lama waktu penyelesaian audit yang dilaksanakan oleh auditor dilihat dari perbedaan tanggal tahun tutup buku laporan keuangan, yaitu tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal dilakukannya pelaporan dari auditor independen yang pencatatannya terdapat di laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, untuk laporan tahunan wajib disampaikan ke OJK pada akhir bulan keempat setelah tanggal buku terakhir. Meskipun sudah ada peraturan yang ketat, namun masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2017 terdapat 70 perusahaan yang mengalami audit delay. Untuk tahun 2018 terdapat 10 perusahaan yang mengalami audit delay. Untuk 2019 terdapat 42 perusahaan. Di 2020 terdapat 88 perusahaan dan di 2021 terdapat 91 perusahaan. Berdasarkan pengumuman dari Bursa Efek Indonesia, untuk laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 terdapat 91 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan audit. Sebagian perusahaan tersebut yaitu perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang berjumlah 21 perusahaan. Jadi, terjadi peningkatan perusahaan yang mengalami audit delay yang sejak tahun 2018 hingga 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yang dimana di tahun 2021 ini didominasi oleh perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang dimana berjumlah 21 perusahaan. Sektor barang konsumen non-primer merupakan sektor industri yang mencakup perusahaan yang melakukan produksi maupun distribusi produk dan jasa, barang sekunder yang dijual kepada para konsumen, sehingga permintaan barang sektor industri ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan sektor barang konsumen non-primer mencakup perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya, barang rumah tangga tahan lama, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga, barang hobi lainnya. Selain itu juga, sektor ini menyediakan jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan retail barang sekunder. Pada grafik jumlah perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang mengalami audit delay tahun 2017 sampai 2021, jadi untuk perusahaan sektor barang konsumen non-primer pada tahun 2017 tercatat 9 perusahaan yang mengalami audit delay. Untuk tahun 2018 terdapat 1 perusahaan, untuk tahun 2019 terdapat 9 perusahaan, di tahun 2020 terdapat 19 perusahaan, dan untuk tahun 2021 terdapat 21 perusahaan yang mengalami audit delay. Dari grafik terlihat bahwa masih saja terdapat perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang mengalami audit delay setiap tahunnya, yang dimana terjadi peningkatan yang signifikan terjadi sejak tahun 2018 hingga 2021.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021? Yang kedua, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021? Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021? Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Yang kedua, untuk menganalisa pengaruh kualitas audit terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Dan yang ketiga, untuk menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2021. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi 2, ada manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Di mana manfaat praktis yaitu bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan. Bagi universitas diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu akuntansi kepada masyarakat luas. Sedangkan untuk manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan serta menambah wawasan dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan terkait dengan pengaruh profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara terfokus dan mendalam hanya pada variabel dan ruang lingkupnya saja, maka dibuatkan pembatasan masalah agar pembahasan dan hasil penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat. Penelitian ini dibatasi hanya pada variabel X, yaitu profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan, dan variabel Y, yaitu audit delay. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Landasan teori pada penelitian ini, saya menggunakan teori sinyal dan juga teori kepatuhan, yang dimana teori sinyal sebagai grand teori dan teori kepatuhan sebagai teori pendukung. Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Teori ini didasarkan atas pemikiran bahwa manajemen akan memberikan informasi berupa sinyal kepada para investor ketika informasi yang diberikan merupakan berita yang baik yang berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan untuk teori kepatuhan ini dapat diterapkan dalam bidang akuntansi mengingat dalam tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diatur di dalam Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun tutup buku berakhir. Adapun deskripsi teoritis yang saya gunakan pada penelitian ini yang berhubungan dengan variabel yang saya gunakan adalah yang pertama, laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan merupakan suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja entitas yang tujuannya untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, yaitu audit delay. Audit delay merupakan jangka waktu
penyelesaian audit yang diukur dari tahun tutup buku laporan keuangan yaitu 31 Desember hingga tanggal akhir laporan auditor. Yang ketiga yaitu profitabilitas, yang dimana profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang keempat yaitu ada kualitas audit, yang dimana kualitas audit merupakan hasil yang telah dicapai oleh seorang auditor atas pemeriksaan atas informasi berupa laporan keuangan yang menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan, yang dimana ukuran perusahaan diklasifikasikan berdasarkan dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Penelitian yang saya lakukan didasari dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh Apriana pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2015. Lalu ada penelitian Hakim dan Sagianti pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jenis Industri, Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. Selanjutnya ada penelitian dari Purba pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Good Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Audit Delay. Yang keempat, ada penelitian dari Ginting pada tahun 2019 yaitu dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016. Selanjutnya ada penelitian Dewi dan Wahyuni pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan, Kompleksitas, dan Kualitas Audit terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir ada penelitian dari Sianturi dan Siagian pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Rotasi Auditor dan Kualitas Auditor terhadap Audit Delay. Selanjutnya, kerangka berpikir. Jadi penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat adanya pengaruh profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Adapun variabel independen yang dipakai pada penelitian ini yaitu profitabilitas yang dimana merupakan X1, kualitas audit yang merupakan X2, dan ukuran perusahaan yaitu X3. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu audit delay yang dimana dilambangkan dengan Y. Adapun hipotesis penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki berita baik atau good news dianggap sebagai sinyal positif. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan memiliki berita buruk atau bad news dianggap sebagai sinyal negatif terhadap pasar. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, maka audit delay cenderung lebih pendek karena perusahaan tidak akan menunda publikasi laporan keuangan yang berisi berita baik. Jadi, hipotesis penelitian H1 yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kedua, pengaruh kualitas audit terhadap audit delay. Kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Big Four diyakini dapat atau dipercaya akan memberikan jasa audit yang lebih independen. Selain itu juga memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih berpengalaman dalam melakukan audit berdasarkan teori sinyal. KAP yang dipercaya perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan merupakan bentuk suatu sinyal bagi para investor maupun masyarakat, yaitu berupa sinyal baik. Jadi H2 yaitu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Berdasarkan teori sinyal, besar kecilnya suatu perusahaan merupakan suatu sinyal bagi investor atau masyarakat di mana perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu diantaranya
Manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi audit delay karena perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh para investor. Dan juga perusahaan tersebut ingin segera memberikan informasi atau sinyal positif kepada para investor. Sehingga hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu jenis penelitiannya kuantitatif asosiatif. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi pustaka dan teknik dokumentasi. Populasinya yaitu perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dimana populasi berjumlah 141 perusahaan dan sampel berjumlah 320 yang dimana penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang jumlah sampelnya yaitu 320. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 variabel yaitu audit delay yang diukur dengan tanggal laporan audit yang dikurangi dengan tanggal tahun tutup buku. Variabel kedua profitabilitas yang diukur menggunakan rasio return on asset atau ROA yang dimana laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga yaitu variabel kualitas audit yang diukur menggunakan variabel dummy di mana perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Big Four diberikan nilai 1 sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four diberikan nilai 0. Dan variabel terakhir yaitu variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah total aset perusahaan. Metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan juga analisis regresi linear berganda, yang dimana uji asumsi klasik yang digunakan ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan terdapat pengujian hipotesis juga dengan menggunakan 2 uji. Yang pertama yaitu uji parsial atau uji T dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.